Hari ini adalah bab terakhir di kitab Lubabul Hadis, yaitu bab ke-40. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita habis selesai, kitab ini selesai. Mudah-mudahan habis selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun hanya setipis tebal, tidak tebal kitabnya, tapi alhamdulillah dengan istiqomahnya kita diberi istiqomahan, dimampukan istiqomah untuk mengaji terus. Alhamdulillah hari ini sampai hari ini bab yang terakhir kita akan mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab 40 ini diterangkan tentang keutamaan pada saat tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa cobaan pada kita. Rasulullah SAW kenapa memberikan informasi ini? Supaya kita sabar terus dalam menghadapi cobaan, malapetaka dan musibah yang terjadi pada kita. Hari ini juga kita sedang dicoba dengan musibah, malapetaka, cobaan dengan COVID-19. Allah Subhanahu wa taala, Allah sabar dalam menghadapi musibah, Allah akan ridho kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Pada saat terjadi bencana, malapetaka, musibah, apa yang diharapkan? Wasta'inu, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan juga sholat. Jadi kalau kita ingin saat ini minta sesuatu Allah Subhanahu wa taala, kita harus dengan yang pertama sabar, yang kedua dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita bacakan kitab ini, Al-Babu Arba'una, bab yang ke-40, fi fadilati sabri indal musibah, yaitu fadilah, keutamaan sabar pada saat tertimpa bencana, tertimpa musibah, tertimpa malapetaka dan cobaan. Jadi Rasulullah SAW akan memberi pelajaran bagi kita ketika terjadi bencana musibah, harus sabar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Rasulullah SAW memberikan kabaran, sabar itu adalah pukulan pertama pada saat awal terjadinya musibah. Jadi kalau ada yang terjadi musibahnya, kita di awalnya sudah sabar, insya Allah nanti pada saat terus terjadi musibah cobaan pada kita akan sabar. Karena Allah sangat menyukai, sangat cinta pada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar pada saat tertimpa bencana, musibah, malapetaka. Dan hari ini kita sekarang terjadi musibah COVID-19. Kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ini datang dari mulia Allah, kami taat. Terus jalan ibadah, terus jalan, musibah ada, ibadah terus kepada Allah Subhanahu, jangan surut dan jangan padam. Ketika ada musibah datang, kita biasa tahajud, salat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga musibah ini, bencana ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna kembali, dengan
kemuliaan majlis ilmu ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir. Mudah-mudahan dijauhkan semuanya dan seluruh dunia akan melaksanakan nikmatnya tidak ada COVID-19. Karena kita tidak tahu mulut siapa yang hari ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu mulut siapa yang dikabul doanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang besar ini kita berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian memberikan informasi, memberi ibarat tentang sabar ini. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jadi sabar diibaratkan seorang laki-laki. Nah, kalau sabar laki-laki, maka kata Rasulullah SAW, pasti laki-laki tersebut mulia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru", seandainya sabar itu rajulan diibaratkan seorang laki-laki, lakana rajulan karima, pasti niscaya laki-laki tersebut menjadi mulia, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekarang tentang sabar. Hari ini, jam ini kita sabar. Sabar kenapa? Sabar bangun tidur, jalan kaki ke masjid ini, melaksanakan perintah Allah, itu juga sabar. Karena banyak orang tidak sabar, tidak bisa melaksanakan sholat subuhnya di masjid, tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu sabar adalah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menghalangi siapapun, dimanapun, kapanpun, semuanya kita terobos halangan rintangan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang sabar itu diibaratkan seorang laki-laki, maka laki-laki itu pasti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Allah mencintai hambanya, ya, sekarang Allah ingin mencintai hambanya. Siapa saja yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, malapetaka, cobaan yang tidak ada obatnya. Dan tidak ada obat itu, dia bersabar, terus bersabar, sabar tanpa ada batas. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu abdan", apabila Allah mencintai seorang hambanya, ibtalahu balai la dawata, maka dia akan coba, Allah Subhanahu wa taala akan mencoba hamba tersebut dengan musibah, malapetaka, cobaan yang tidak ada obatnya. Hari ini kita sudah terkena COVID-19. Kita sabar sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita diuji, siapa saja di antara hambanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Alhamdulillah. Jadi Allah akan menguji siapa saja, akan mencoba hambanya ketika malapetaka datang, ketika bencana datang, ketika cobaan datang, ketika musibah datang, tidak ada obatnya, dia pun bersabar terus walaupun tidak ada obatnya. Kemudian apabila dia sabar terhadap itu, ijtabahu fa in sabar
ijtabahu wa in radiya istafahu. Kalau dia sabar, dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sabar adanya musibah ini, dia sabar, dia akan menjadi pilihan. Tapi apabila dia ridho, ikhlas terhadap musibah yang datang, cobaan yang datang, malapetaka yang datang, maka dia akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Istafa. Jadi Allah akan mencoba menguji hambanya dengan malapetaka, cobaan. Apabila dia sabar, dia akan dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya. Tetapi apabila dia ridho terhadap cobaan yang tertimpa musibah padanya, dia akan menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah akan menguji hambanya, siapa saja yang sempurna ahsanu amala, amalnya sempurna. Bukan biasa-biasa saja. Bukan tapi yang sangat istimewa amalnya, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji semuanya. Dan pada saat kita lulus dengan sabarnya, Allah akan ridho kepadanya. Silakan mau kemana? Mau masuk surga yang satu, pintu besar, 2, 3, 4, 5, 6, serba. Asal Allah telah ridho kepada orang yang telah bersabar atas segala musibah dan cobaan. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya Rasulullah. Seandainya kita tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang sabar ini, mungkin sekarang kita apa? Ngoceh mana-mana. Gimana sih kopi di belum apa deh? Allah tuh komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kopi tidak ada? Kenapa ini ada semuanya? Padahal semuanya itulah cobaan bagi kita. Cobaan kepada kaum muslimin wal muslim. Nah, kalau Rasulullah SAW kemudian bersabda kembali bahwa siapa saja yang menelan satu tekan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika menelan dan menahan hawa nafsu marahnya, dia tidak jadi marah. Karena tidak marahnya, tidak murkanya, karena satu ingin berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajra'a 'abdun jur'atun afdala indallahi min jur'atin ghaizi kadhamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala." Tidak ada seorang hamba pun yang menelan kecuali menelan untuk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menelan satu teguhan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menahan amarah kita hanya untuk meraih, mencari, berusaha mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita marah tentang apapun yang terjadi musibah, cobaan, malapetaka. Kita tidak marah, itu adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Dan itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun tidak perlu marah, tapi tetaplah sabar. Sabar tidak akan terjadi di
pada diri seseorang hambanya apabila di hatinya sudah belum bersih kepada Allah Subhanahu. Jadi semuanya kita bisa sabar, kita bisa bertawakal apabila terjadi apabila hatinya, qalbunya sudah bersih. Qalbun salim. Kalau hatinya masih belum kotor, masih juga belum dibersihkan, sabar dan tawakal amat sangat jauh. Jadi intinya untuk bersabar dan bertawakal, kita harus perbaiki hati qalbu kita. Bagaimana membersihkan hati qalbu kita? Tidak ada jalan lain kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan qalbu kita terus sama zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikirnya? Zikirnya banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Itulah banyak aneka zikir. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Itulah jadi kata Rasulullah SAW, yang paling utama kita dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati ini adalah dengan berzikir la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebut dengan kalimat ikhlas. Jadi siapa saja yang memperbanyak dengan zikir la ilaha illallah, hatinya akan ikhlas, akan ridho, akan sabar, insya Allah. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimampukan, dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Rasulullah SAW memberi informasi kepada kita bahwa sabar itu adalah wasiat dari Allah.